Oke kawan-kawanku, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang persamaan kuadrat ini. Banyak kali orang yang bilang ku tengok, susah kali bang. Ih, aku serius lah, langsung mau kertakan aja rusuk sebelah kanannya itu kalau udah kau bilang kayak gini. Agak kalian coba lah dulu sedikit, biar tahu kalian susah atau enggak. Nah, kalau udah 7 hari 7 malam kalian nyoba-nyoba tapi nggak dapat-dapat juga, nah langsung aja lah kalian panggil ambulans sana. Ada kayaknya yang sumbat di pembuluh darah kau itu, entah itu plastik atau apalah, nggak tahu aku. Intinya, untuk tahu rasa sesuatu, perlu ada yang namanya percobaan dan perjuangan lah. Iyalah, kayak mana caramu tahu pujaan hati kau itu suka sama kau atau enggak? Ya harus dicoba dulu. Bang, ini harus dicoba kayak mana maksud kau ini bang? Coba lah langsung kau tinggalkan aja lah dia. Biawa, sesak rupanya saranmu itu. Oke, gak usah berlama-lama lagi lah ya, langsung aja lah kita gas. Untuk persamaan kuadrat, bentuk umumnya itu yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 lah. Dengan ketentuan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Bang, kenapa rupanya kalau A-nya sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0, otomatis si ax kuadrat juga bakalan sama dengan 0. Berarti yang tinggal adalah si bx tambah c sama dengan 0. Bang, kenapa rupanya kalau yang tinggal si bx tambah c sama dengan 0? Ya bukan persamaan kuadrat lagi lah, Pau. Kalau yang tinggal hanya si bx tambah c sama dengan 0, itu artinya pangkat tertinggi si x-nya itu udah tinggal 1. Atau yang biasa kita kenal sebagai persamaan linear lah. Nah, kalau untuk bentuk persamaan kuadrat ini, pangkat tertingginya si x itu adalah sama dengan 2. Jadi kayak mana? Paham lah ya? Kalau nggak paham pun agak kau paham-pahamkan lah sedikit. Masih mau aku pajak aku ini. You serious? Bang, itu kan persamaan kuadrat. Kalau persamaanku sama dia apa bang? Soalnya udah capek kali aku ngejar-ngejar dia, malah orang lain yang kejarnya bang. Biawak kali ya. Sampai putus loh swallow-ku yang baru kubeli kemarin untuk ngejar dia. Kau yang biawak kali. Sama-sama laki-laki kalian kok, makanya dia nggak mau sama kau itu. Tolong! Next, ada satu lagi rupanya yang lupaku. Si A, si B, dan si C harus elemen bilangan real ya weh. Kalau bukan elemen bilangan real bang, jangan kasih masuk, bukan anggota geng kita itu wak. Selanjutnya, aku mau jelaskan sedikit lah cara mencari faktor persamaan kuadrat ini. Dalam video ini, aku sebenarnya mau bikin 4 cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Tapi untuk cara yang keempat, yaitu menggambarkan grafik fungsi, nggak pandai-pandai kali aku menggambar weh. Jadi 3 aja lo kasih ya, itu pun udah hebat kali tuh. Satunya nanti yang kalian pakai. Sekarang ku tanya sama kalian mau sekali 4, 3 lagi mau kau taruh di mana? Yang kalian pakai kan cuma satunya. Ya, yang 3 lagi dijadikan simpanan lah bang. Jangan kau buka-buka kartu di sini. Simpanan kepala biawak kau lah. Next, yang pertama yaitu cara memfaktorkan. Kalau misalkan ada bentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, cobalah dulu kalian carikan dua bilangan yang kalau kalian jumlahkan hasilnya sama dengan b, tapi kalau dikalikan itu hasilnya sama dengan ac. Ku kasih satu contoh lah ya. Ingat, ku kasih satu contoh, bukan ku kasih kau satu permintaan. Kalau nanti ku kasih kau satu permintaan, banyak kalian nanti permintaan kau itu. Next, kalau misalkan ada x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0, nah kayak mana cara kau mencari faktornya? Pertama-tama kau cari dulu lah nilai dari si A, si B, si C, dan siapa. Di sini bisa kita tengok nilai dari si A itu sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan minus 6 lah. Nah, cobalah dulu cari bilangan yang kalau dikalikan sama dengan AC dan kalau dijumlahkan keduanya sama dengan B. Dengan catatan kedua bilangan tersebut adalah faktor dari si AC. Si x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0. Kalau misalnya kita cari misalnya faktornya, dapatlah faktornya sama dengan 3 dan min 2 lah. Sehingga x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0 bisa kita jabarkan lagi menjadi x kuadrat tambah 3x dikurang 2x dikurang 6 sama dengan 0. Maka x dikali x tambah 3 dikurang 2x tambah 3 sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah x kurang 2 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita carilah pembuatannya. Yang pertama x kurang 2 sama dengan 0 berarti x1 sama dengan 2. Kemudian x tambah 3 sama dengan 0 berarti x2 sama dengan min 3. Kayak mana? Paham? Agak kau paham-pahamkanlah sedikit. Next, kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini agak susah kali memang kau tengok. Mau sampai puding pun kau 7 kali sehari 49 kali seminggu, kayaknya nggak mempan juga lah. Jadi kayak mana bang? Coba kau salin video ini, terus kau bagikan sama grup-grup kau yang ada di WA itu. Itu baru, biawak lah. Next, untuk contoh soal yang kedua ini, kita pakailah contoh yang sama, yaitu x kuadrat tambah x dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0 itu bisa kita jabarkan lagi menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 6 tambah 6 sama dengan 0 tambah 6. Kenapa bang? Karena kedua ruas itu kita tambahkan 6 supaya minus 6 nya hilang. Sehingga x kuadrat tambah x itu sama dengan 6, x kuadrat tambah x tambah 1 per 4 tambah sama dengan 6 tambah 1 per 4, dimana kita menambahkan 1 per 4 di ruas kiri dan di ruas kanan. Supaya apa? Supaya terbentuk suatu bilangan yang berkuadrat. Sehingga x tambah 1 per 2 kuadrat itu sama dengan 24 tambah 1 per 4.
Sehingga X tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan 25 per 4. 25 per 4 bisa kita menjadikan sebuah bilangan yang berpangkat 2. Sehingga X tambah 1 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 5 per 2 pangkat 2. Kita pindahkan 5 per 2 pangkat 2 ke ruas kiri. Sehingga X tambah 1 per 2 pangkat 2 itu dikurang 5 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 0. Nah, di sini aku mau memberikan sebuah persamaan kepada kalian. Kalau misalnya ada bentuk aljabar A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Sehingga X tambah 1 per 2 pangkat 2 dikurang 5 per 2 pangkat 2 sama dengan 0. Itu bisa kita jabarkan lagi menjadi X tambah 1 per 2 tambah 5 per 2 dikali X tambah 1 per 2 dikurang 5 per 2 sama dengan 0. Sehingga terbentuklah menjadi X tambah 3 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Dan kita cari pembuat 0 X tambah 3. Kemudian kita cari pembuat 0 dari X tambah 3. X tambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan minus 3. X kurang 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. Sehingga di sini kita dapat menemukan X1 sama minus 3 dan X2 sama dengan 2. Next, kita ke contoh yang terakhir, yaitu memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Bang, rumus ABC untuk vitamin itu kan bang? Ah, pintar kali kau bang. Kayak gitulah kalau kau itu dulu nangis langsung disompol mamakmu mulutmu pakai batu ABC yang remote itu. Bentuk rumus ABC ini adalah X1 X2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Apanya ini bang? Ininya oleh-oleh yang kau bawa dari pengendapan itu? Jadi, tadi kan udah aku kasih tahu sama kau, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah bentuk persamaan kuadrat. Jadi tinggal kalian masukkan aja lah si A, si B, si C tadi ke rumus ABC inilah. Ingat ya guys, jangan pula sampai salah masuk kalian, dimarahin mamaknya nanti kita weh. Kita ambil satu contoh, yaitu X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di mana di sini kita bisa menemukan bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 6. Sehingga X1 X2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sehingga X1 X2 itu sama dengan min 1 plus minus akar 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali minus 6 per 2 dikali 1. X1 X2 itu sama dengan min 1 plus minus akar dari 1 tambah 24 per 2. X1 X2 itu sama dengan min 1 plus minus akar 25 per 2. X1 adalah min 1 tambah 5 per 2, atau bisa kita jabarkan lagi X1 itu sama dengan 4 per 2, X1 sama dengan 2. Dan X2 adalah min 1 dikurang 5 per 2. Sehingga X2 itu sama dengan minus 6 per 2, dan X2 nya adalah minus 3. Intinya, ingat ya Pak geng, jangan sampai salah masuk kalian. Bahaya itu, serius bahaya kali weh. Bila perlu, agak kalian latihlah sedikit cara masuk-masukkan nilainya tadi. Kita masuk ke materi yang terakhir lah, yaitu tentang diskriminan. Di dalam dunia matematika, diskriminan ini dilambangkan dengan huruf D besar, di mana D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Bang, fungsinya apa ini bang? Kalau untuk fungsinya, di next video lain ini mungkin kubahas. Makanya agak kalian subscribe sedikit atau. Yang jelas, fungsinya ini bukan mempererat hubunganmu sama dia. Dosen kau itu maksudku, makanya rajin-rajin kau belajar, sama agak kau perhatikan sedikit berlangsung dikasih kau nilai A itu. Next, kita masuk ke contoh soal. Misalnya ada X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Di sini bisa kita tentukan bahwa nilai si A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan minus 6. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari diskriminan, di mana diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. D sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali minus 6. Sehingga D adalah 1 ditambah 24, sehingga D-nya adalah 25. Nah, dari soal ini, dari soal X kuadrat tambah X kurang 6, dapatlah kita tentukan diskriminannya sama dengan 25. Itu aja dulu yang bisa aku sampaikan ya kawan-kawan. Kurang lebihnya, aku tetap aku. Iyalah, ngapain pula aku minta maaf sama kau, nggak ada salahku. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan bagikan juga ke teman-teman dekat kalian. Siapa tahu ada di antara kalian yang dulu cinta sama matematika, tapi kalian pendam-pendamkan. Nah, baguslah kau tengok-tengok ini. Sekian ya, mau mandi dulu aku. Udah 3 hari aku nggak mandi, woy. Mati air di kampung kami ya, di awak lah. Di kampung kalian matinya air? Enggak kan? Iyalah, di kampung kalian kan mata pencarian yang mati. Kalau di kampung kami enggak, air aja yang mati. Mata pencarian jalan, tapi jalan ke belakang. Oke ya, see you.